Shalom adik-adik. Selamat jumpa kita di Kreativitas Rocky. Ini di sini sekarang ada Kak Eng, Kak Tarmono, Kak Vivi. Nah, kita akan melakukan kreativitas yaitu membuat sale. Apakah sale itu? Sebelumnya kita akan berdoa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberi kesempatan untuk melakukan kreativitas ini. Lindungi kami, pimpin kami sehingga semua kreativitas ini Tuhan akan dapat menolong adik-adik di masa pandemi corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan awali Tuhan kegiatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. amin. Mari kita, Kak Vivi, jelaskan dong apakah sale itu. Oke Kak Eng. Sekarang Kak Vivi mau menjelaskan bahan-bahannya dulu ya. Adik-adik harus mempersiapkan ember. Ember nggak perlu beli. Apa aja yang ada di rumah kalian bisa pakai. Ya, ember besar, tentunya air, ada kompor, ada arang juga, ada kapas. Ini ada bibit kangkung. Tapi kalau kalian nggak punya bibit kangkung di rumah, kalian bisa pakai kangkung loh. Kan mama beli masak kangkung tuh. Nah, untuk akarnya jangan dibuang. Kalian bisa pakai, ya. Terus ada gelas bekas, boleh. Gelas plastik bekas, boleh. Botol bekas juga boleh kalian pakai, ya. Terus ada paku, tapi hati-hati ya. Jangan kalian bolongin sendiri loh. Nanti biar papa atau mama yang ngerjain ya. Terus ada tang, ada kawat. Oke, sekarang biar Kak Tarmono yang menjelaskan gimana cara bikinnya ya. Yuk, ayo Kak Tar. Mari Kak, semangat. Siap. Nah, baik adik-adik. Setelah tadi dijelaskan tentang bahan-bahannya, kita akan memanfaatkan yaitu barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitar rumah kita sehingga bisa bermanfaat selama pandemi corona ini, sehingga kita tidak mengalami kejenuhan, kita tidak akan bosan, kita tidak akan stres karena kita berkreativitas ya. Nah, yang pertama kita siapkan ember ini ya. Boleh ember atau boleh mungkin galon yang sudah tidak dipakai atau mungkin gentong yang ada di rumah, dan juga boleh kalau mau besar, ada drum yang besar di rumah itu boleh dipakai sehingga itu bisa diisi lele yang banyak. Ya, jadi sale artinya menanam sayur dan berternak lele. Ya. Jadi setelah kita siapkan embernya ini, kemudian ember ini kita isi dengan air yang bersih. Ya, tapi tidak usah terlalu penuh. Kira-kira isinya 3/4 dari tingginya ember ini ya, tidak terlalu penuh ya, 3/4 ini. Nah, setelah kita isi air bersih, kemudian ini bibit lele kita masukkan pelan-pelan, tidak boleh kasar. Namanya lele, lele itu singkatan dari lemah lembut. Nah, jadi pelan-pelan lemah lembut kita masukkan. Kita kasih itu lemah lembut. Nah, lelenya selamat ya di tempat yang baru. Tidak boleh nakal, tidak boleh bertengkar dengan teman-temannya ya Le. Nah, lelenya sudah kita masukkan. Inilah tempat beternak lele yang bisa kita manfaatkan sekitar rumah kita. Tidak perlu tempat yang luas. Mungkin kita bisa taruh di halaman rumah kita, di teras rumah kita, atau mungkin di taman, atau mungkin di samping dapur pun juga bisa. Tapi usahakan supaya dapat sinar matahari yang cukup. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan lele tadi di ember ini, kita akan menanam sayur. Sayur yang kita siapkan adalah gelas ini. Ya. Gelas ini kita akan lubangi, ya. Kita akan lubangi gelas ini dengan menggunakan ya mungkin paku yang ditancapkan di kayu itu, pasti ada anak rumah punya semuanya Adik ya. Ya. Kita lubangi nanti bawahnya 5 lubang ya. Sampingnya juga 4 atau 5 lubang. Tujuannya apa? Supaya air yang ada dalam ember ini bisa meresap, bisa masuk ke dalam gelas ini ya. Dipanasi dulu pakunya, sebab kalau tidak dipanasi
nanti tidak bisa untuk melubanginya dan supaya rapi. Nah, seperti ini caranya ya. Kita panasi dulu pakunya. Yang dilubangi adalah gelas bagian bawah. Kira-kira 5 lubang. Ya gampang ya. Ini tengahnya 1. Ya, ini. Kemudian nanti pinggirnya ini 2, 3, 4, 5. Kemudian juga bagian bawahnya kita lubangi juga 4. Ya, ini pas ada batasnya ini. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti air bisa masuk ke dalam gelas ini. Kemudian juga yang bagian atas ada batasnya kita lubangi 2 saja. 2 saja. 1, 2. Ya, kira-kira jaraknya mungkin 2 cm pokoknya ini ya. Nah, kita matikan dulu kompornya. Ya, sudah. Kalau tidak ada kompor bisa pakai lilin atau mungkin juga bisa pakai solder. Nah, kemudian ini lubang yang di atas ini gunanya adalah untuk memasukkan kawat ini. Nah, ini kawatnya. Kawatnya kita potong kira-kira panjangnya 20 cm. Nah, segini ya, 20 cm. Kita potong menggunakan tang atau menggunakan gunting kawat. Nah, ini tahu nggak ya? Nah, kemudian kawat ini kita lengkungkan membentuk huruf U. Bisa kan? Huruf U seperti apa? U. Nah, untukmu, untukku juga, lele untukku, dan lele untukmu juga. Ya, sayur ini juga untuk. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam lubang 2 ini. Nah, ini kan? Seperti ini. Setelah itu kita lengkungkan ke bawah. Seperti ini. Nanti gunanya apa? Kita lengkungkan ini supaya kawat ini terkait sehingga tidak jatuh ke dalam ember seperti ini nanti ya. Nah, kalau sudah begini, seperti ini, kita taruh arang. Ini boleh arang dari kayu atau arang dari tempurung juga boleh, ya. Atau mungkin batu bata juga boleh, ya. Ya. Atau sekam juga bisa juga, ya seperti ini, ya. Nah, kita masukkan arang ini. Kemudian setelah ini kita ambil kapas, ya, kapas atau tisu juga boleh, ya, atau mungkin kain panel juga boleh. Yang penting bahan-bahan tersebut adalah bisa untuk menyerap air. Kita celupkan ke dalam air dulu, ya, ya, ini kemudian kita taruh begini. Nah, setelah itu baru kita pasang seperti ini. Nah, aman kan? Nggak jatuh. Dipasang begini, nggak jatuh. Iya. Nah, pasang lagi yang lain nih. Nah, iya. Pasang lagi keliling. Iya. Iya. Jadi indah sekali sehingga kita di rumah tidak stres, ada kreativitas yang sangat bermanfaat, bahkan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita, mungkin gelas plastik yang sudah tidak terpakai lagi, bisa juga botol minuman mineral yang sudah tidak terpakai, robek-robek sedikit juga tidak apa-apa, bisa dipakai ya, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita tanam ini bibit kangkung, boleh 4 atau 3, di atasnya kapas yang sudah basah ini. Ya, yang sudah basah ini. Nah, jadi inilah cara kita membuat sale, artinya menanam sayur kangkung dan juga beternak lele. Nah, kira-kira umurnya ini seperti ada contoh. Wah, tadi saya bawa naik motor masuk angin dari lesu. Perlu. Nah, ini sudah umur 2 minggu ini. 2 minggu seperti ini mungkin bisa dipanen dalam waktu 35 hari. Kak, kalau saya nggak punya bibit kangkung gimana? Masa nggak punya? Nggak punya. Oh. Ya kak, saya juga nggak punya, namanya juga orang kota. Oke, baik. Kalau kalian tidak punya bibit kangkung tidak masalah. Bibit selada juga bisa. Kemudian bibit pokcai juga bisa. Nah, seandainya tidak ada bibit-bibit yang kecil-kecil seperti ini, pasti kalian, mama kalian pasti pernah membeli sayur kangkung seperti ini. Ini sayurnya bisa dimasak, entah dimasak
oseng-oseng atau cak kangkung atau ditumis kangkung. Nah, batangnya ini yang masih ada akarnya loh ya, jangan dibuang ke tempat sampah. Ini masih bisa digunakan. Bisa hidup nih Kak? Bisa. Nah, itu bisa contohnya ini Kak Tarmono sudah mempraktekannya seperti ini. Maaf ya, saya sebut kayak ini. Ini. Nah, saya sebut. Nah, ini bisa tumbuh ya. Ini bisa tumbuh ini ya, bisa tumbuh ya. Nah, ini bisa tumbuh. Jadi bisa dimanfaatkan seperti batang-batang kangkung yang seharusnya mungkin dibuang di tempat sampah, tapi bisa dimanfaatkan lagi, bisa ditanam lagi ya. Saya kira lebih higienis dan ini tidak perlu menggunakan pupuk. Wah, tidak perlu menggunakan pupuk ya. Jadi Sehat dong Jadi Kak? sehat. Gitu. Nah. Kak, kok kangkung? Kalau misalnya bawang pre itu kan ada akarnya juga. Bisa juga pasti Kak. Tidak semua tanaman sayur bisa kita tanam sini. Kadang-kadang ada juga yang membusuk. Seperti sawi tidak bisa. Ada beberapa macam yang bisa. Kalau selada air bisa. Ya, selada bisa, pokcai bisa. Nah, ya. Terus manfaatnya saya bikin kayak ini apa Kak? Oh, banyak sekali manfaatnya. Ya, yang pertama, kalau kita kreativitas seperti ini, waduh kalau jenuh di rumah, kita melihat ini bisa segar. Wah, senang sekali. Ya, alam kita jadi segar, udaranya jadi segar, jadi sejuk, senang sekali melihat lelenya. Wah, itu, berenang. Seperti kita seolah ingin berenang aja ya. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan lingkungan rumah kita yang mungkin tidak ada gunanya, tetapi dengan adanya sale ini ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, kalau kita makan sayur dan makan ikan lele, itu pasti nambah gizi. Nambah gizi. Tambah pinter Ya. dong Kak, pinter Terus ya, kemudian Kak. yang selanjutnya lagi bermanfaat untuk mengurangi nyamuk. Oh, yang makan nyamuk siapa Kak? Gini caranya, misalnya ada nyamuk datang sini, blek, bisa langsung dihop oleh lelenya. Bisa juga seandainya ada nyamuk itu bersarang mungkin di sayur-sayur ini, kemudian menetas, bertelur, menetas, jentik-jentik nyamuk itu akan dimakan oleh Sama lelenya ya Kak lelenya ya? ini. Jadi sangat bermanfaat sekali ya, sangat bermanfaat sekali, banyak sekali manfaatnya. Nah, mari oleh sebab itu adik-adik yang di rumah, mari kita belajar bersama-sama berkreativitas dengan memanfaatkan lingkungan rumah kita sehingga yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat ya. Di rumah saja bukan berarti tidak berdaya, tetapi di rumah saja tetap kita bisa berkaya. Boleh nanya nih, Ya. lelenya nggak dikasih makan? Oh iya, hampir lupa. nanti, Kak. Yo, namanya kalau kita memelihara hewan apa saja, kita harus memberi makan. Nah, lele ini juga harus kita beri makan sehari 3 kali. Ada pakan lele. Atau mungkin kita pergi ke kebun, ada cacing, ada belalang, dikasihkan juga bisa. Ya, itu bisa juga. Bagus sekali. Iya, Kak. Ya. Kalau besarnya ini berapa lama Kak lelenya ini? Oh, ini kalau karena ini Kak Vivi ini kecil-kecil sekali. Ini kira-kira 5 bulan baru bisa panen. Nah, tetapi kalau kita membeli bibitnya itu agak besar, ya tentunya lebih cepat kita panen. Bisa 2 bulan, 3 bulan kita bisa panen. Nah, kalau kangkung seperti ini bisa 35 hari kalau yang akarnya ini. Kalau yang kecil-kecil seperti tadi itu ya bisa 35 sampai 40 hari. Ya, kurang lebih segitu. Ya, kalau sudah panen kangkung dan lele, tinggal kakak-kakak sambalnya saja. Nanti diundang kita Iya, yang ngulek sambal iya. ya. Jadi adik-adik di rumah, mari kita belajar bersama-sama berkreativitas. Seperti firman Tuhan mengatakan, orang yang rajin akan menjadi kaya. Tetapi kalau orang yang malas-malas, maka akan jatuh dalam kemiskinan. Baik adik-adik, membuat sale ini bisa dibuat di rumah saja. Dan bisa juga minta bantuan orang tua kalian di rumah, sehingga bisa menghasilkan yang lebih bagus lagi. Dan pesan saya, adik-adik untuk tetap di rumah saja, beribadah di rumah, berdoa di rumah, berkreativitas di rumah, belajar di rumah, dan jangan lupa agar adik tetap menjaga kesehatan,
yaitu rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga hand sanitizer. Dan juga ingat, adik-adik kalau pergi kemana-mana keluar rumah harus menggunakan masker dan jauhkan dari kerumunan massa. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Saya harapkan adik di rumah tetap semangat, tetap sehat. Di rumah kita tetap bisa berkarya. Jangan anggap kalian tidak berdaya, kalian bisa berkarya. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan kan bagaimana cara membuat sale oleh Kak Tarmono. Tapi ingat, kalian tidak boleh bikin sendiri loh. Harus didampingi oleh papa dan mama, oke? Nah, sekarang kalau kalian sudah membuat itu, kalian bisa video atau difotoin, kalian bisa kirim ke sosial media kalian. Dan jangan lupa dimensionnya itu di KTC Rocky, oke? Kak Vivi tunggu ya. Dan jangan lupa masih banyak loh kreatif selanjutnya. Ya Kak ya, masih banyak nanti di belakang itu. Jangan lupa kalian ikutin terus. Jangan lupa di subscribe ya, oke? Nanti biar kalian gak ketinggalan. Jadi kita semua kakak-kakak akan berkreativitas untuk kalian semua, oke? Yuk sekarang kita akan memberkati adik-adik ya Kak ya. Yuk, God